Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya dengan Vincentius Adrian Madargerong, PPDS Program Studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi, Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai interpretasi analisa gas darah. Sebelum kita masuk, kita harus paham dulu apa sih definisi dari analisa gas darah. Secara definisi, analisa gas darah merupakan suatu pemeriksaan yang bertujuan untuk mengukur jumlah oksigen dan karbon dioksida dalam darah atau arteri terutama. Dapat digunakan juga untuk menentukan kadar keasaman atau pH di dalam darah yang mempunyai beberapa komponen di dalamnya yang kita ketahui. Yang pertama adalah pH, di mana nilai normalnya adalah 7,35 sampai 7,45. Dan komponen yang kita ketahui dari respiratorik adalah PaCO2 dengan nilai normal 35 sampai 45. Dan komponen metabolik yang sering kita gunakan adalah HCO3, yaitu 22 sampai 26. Pada kesempatan kali ini akan digunakan tabel dan kolom yang harapannya nanti akan membantu teman-teman sekalian dalam menentukan ini asidosis atau alkalosis dan dari komponen metabolik atau sebaliknya. Oke, komponen pertama yang kita harus pahami adalah pH, di mana apabila pH kurang dari 7,4 atau antara 7,35 sampai 7,39, maka di dalam tabel kita letakkan pH di dalam kolom tengah dengan ditambahkan garis panah ke arah asidosis atau ke arah kiri. Apabila pH lebih dari 7,4, yaitu 7,41 sampai 7,45, di dalam tabel kita letakkan pH tetap di nilai netral atau kolom tengah, namun ditambahkan garis ke arah alkalosis atau cenderung ke arah alkalosis atau kanan. Dan apabila pH kurang dari 7,35, maka pH dapat kita letakkan di kolom asidosis atau di kolom sebelah kiri bagian atas. Dan apabila 7,45 pH tersebut, maka dapat kita letakkan pH di kolom alkalosis atau di bagian sebelah kanan. Lalu komponen yang kita gunakan selanjutnya adalah PaCO2 atau komponen respiratorik dengan nilai normal adalah 35 sampai 45. Apabila nilainya kurang dari 35, maka kita masukkan di dalam tabel untuk PaCO2 di dalam sebelah kanan bagian bawah. Lalu apabila didapatkan nilainya lebih dari 45, maka kita letakkan dalam tabel di bagian sebelah asidosis atau kiri bawah. Dan apabila nilainya normal, yaitu di antara 35 sampai 45, maka kita letakkan di bagian tengah di bagian bawah. Lalu, komponen berikutnya yang kita gunakan adalah komponen HCO3. HCO3 sendiri merupakan komponen metabolik yang sering kita gunakan. Apabila nilainya kurang dari 22, maka kita letakkan HCO3 di dalam komponen asidosis bagian kiri. Dan apabila nilainya lebih dari 26, maka dapat kita letakkan di kolom sebelah kanan bagian bawah. Dan apabila normal, yaitu 22 sampai 26, dapat kita letakkan di bagian tengah. Komponen metabolik yang sering kita gunakan pula adalah pada base excess. Base excess itu dengan nilai normal adalah -2 sampai dengan 3. Apabila nilainya kurang dari -2, maka di dalam tabel dapat kita letakkan di bagian kolom bagian kiri bawah atau asidosis. Dan apabila nilainya itu lebih dari 3,0, maka dapat kita letakkan di sebelah alkalosis. Dan apabila nilainya normal, yaitu -2 sampai 3,0, maka dapat kita letakkan di bagian netral atau normal di kolom tengah bagian bawah. Lalu dari sekian yang sudah dijelaskan, bagaimana sih kita menentukan apakah ini asidosis atau
alkalosis, apakah ini dari respiratorik atau metabolik? Kita mulai satu dari tabel. Apabila dari tabel kita dapatkan ternyata pH-nya mengarah ke arah asidosis, yaitu kurang dari 7,35. Kita nilai dulu HCO3-nya atau PCO2-nya gimana. Semisal dalam kasus ini ternyata HCO3-nya adalah alkalosis, dengan didapatkan ternyata adanya peningkatan dari PCO2 yang cenderung ke arah asidosis. Maka dalam kasus ini yang sejajar atau sesuai adalah pH dengan PCO2-nya. Maka dapat kita katakan bahwa pertama adalah asidosis, dan karena yang sesuai adalah komponen respiratorik, maka kita katakan sebagai asidosis respiratorik. Lalu contoh yang berikutnya, ternyata kita dapatkan di pH, ternyata pH-nya adalah alkalosis, dan kita lihat di sini komponen yang sejajar dengan pH ternyata adalah HCO3 dan base excess. Dari komponen ini kita dapat tahu bahwa pertama adalah alkalosis. Yang kedua, karena komponen yang sejalan dengan pH adalah HCO3 dan base excess yang merupakan komponen dari metabolik, maka dapat kita katakan ini adalah alkalosis metabolik. Lalu apabila kita temukan lagi, ternyata pH-nya alkalosis, tapi yang sejalan dengan pH tersebut adalah PCO2 dan HCO3-nya ternyata tidak, maka dapat kita katakan bahwa ini adalah alkalosis dari komponen respiratorik. Sebaliknya, apabila kita temukan nilai pH ternyata adalah di bagian yang asidosis, lalu kita nilai bagian mana yang sesuai, ternyata di sini PCO2-nya di bagian yang tidak sesuai atau tidak sejalan dengan pH, namun ternyata HCO3 dan base excess yang sejalan, maka dapat kita katakan bahwa ini adalah asidosis dari komponen metabolik atau asidosis metabolik. Dan harus kita ingat kalau nilai, terkadang di beberapa analisa gas darah didapatkan nilai normal dari masing-masing komponen, namun beberapa bagian tidak menyertakan nilai normal, maka kita harus tahu berapa nilai normal dari masing-masing komponen. Tadi yang sudah saya jelaskan, dari pH adalah 7,35 sampai 7,45, dari PCO2 35 sampai 45, HCO3 22 sampai 26, base excess minus 2 sampai 3 nilai normalnya. Oke, selanjutnya dari analisa gas darah yang simpel dapat kita lakukan juga atau tegakkan juga untuk derajat hipoksemia. Gimana sih caranya? Pertama kita harus cari tahu dulu PO2 dari analisa gas darah itu berapa. Nilai normal PO2 adalah 80 sampai dengan 100. Bagaimana sih cara mencari tahu ini derajatnya hipoksemia berat atau ringan atau sedang atau medium atau tidak ada sama sekali? Kita bisa menggunakan rumus berikut, yaitu PO2 dikali 21%. 21% di sini merupakan fraksi oksigen normal yang ada di dalam udara bebas, yaitu 21%. Dibagi dengan fraksi oksigen yang kita berikan pada pasien atau suplementasi oksigen yang kita berikan pada pasien. Nilai normalnya adalah apabila kita memberikan dengan simple mass, yaitu 10 liter per menit, maka ini adalah kurang lebih FiO2 nya adalah 61%. Apabila kita berikan pasien dengan NRM 15 liter per menit, maka ini setara dengan FiO2 81%. Dari nilai tersebut kita bagi ke dalam interpretasi sebagai berikut. Yang pertama, hipoksemia ringan yaitu 60-80, moderate itu adalah 40-60, severe itu kurang dari 40. Nah, dari ini dapat ditegakkan ini ke arah derajat hipoksemianya. Lalu apabila di dalam analisa gas darah kita tidak mengetahui device apa atau suplementasi oksigen apa yang digunakan pada pasien,
maka dapat digunakan rumus sebagai berikut, di mana kita ketahui FiO2 normalnya atau range-nya adalah 21 sampai 100%. 21% ini adalah room air atau tanpa menggunakan oksigen. 100% ini bisa menggunakan non-invasive ventilation atau bisa menggunakan invasive mechanical ventilation. Nah, rumusnya adalah FiO2 atau fraksi oksigen yang kita berikan dikurangi 21 dibagi 4. Sebagai contoh, apabila kita mendapatkan FiO2 adalah 61% di dalam nilai AGD, kita kurangi dulu dengan 21, mendapat hasil 40 dibagi dengan 4, didapatkan hasilnya adalah 10. Nah, 10 ini adalah 10 liter dalam 1 menit. Artinya, kemungkinan pada saat pengambilan analisa gas darah, pasien ini menggunakan suplementasi oksigen yaitu simple mask 10 liter per menit. Kurang lebih seperti itu untuk memperkirakan device apa yang digunakan pada saat pengambilan analisa gas darah. Oke, sementara sekian yang bisa saya jelaskan. Semoga penjelasan mengenai analisa gas darah dan interpretasinya secara singkat ini dapat membantu. Dan sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih.